Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Santet bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Suatu malam setelah selesai bekerja, Isna berjalan pulang sendirian. Saat itu dia merasa seperti diikuti oleh seseorang. Namun saat Isna membalikkan badan, tidak terlihat siapapun di belakangnya. Tiba-tiba saja bulu kuduknya berdiri dan dia pun mempercepat langkahnya. Beberapa langkah kemudian, Isna dikejutkan dengan sebuah sentuhan di pundaknya. Astagfirullahaladzim, bagi Isna kaget. Maaf kalau aku ngagetin kamu, sahut pria yang beberapa hari lalu membeli nasi di restorannya. Isna masih ingat betul pria tampan itu. Aku kira siapa? Ujar Isna sembari mengelus dada, berusaha mengatur napasnya kembali. Namaku Putra. Nama kamu siapa? Tanya pria itu seraya menjulurkan tangannya. Namaku Isna. Maaf ya, bukan mahram. Tolak Isna sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Putra tersenyum kecil dan merasa salut dengan pendirian gadis cantik yang ada di hadapannya itu. Apa rumah kamu deket di sini? Tanya Putra lagi. Iya, di depan situ mas. Masnya? Berarti deket dong. Aku tinggal di rumah Bi Fatma. Kamu kenal tidak? Oh, Tante Fatma. Iya, beliau teman arisan mamaku. Sahut Isna seraya menunduk karena teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Saat itu Fatma datang ke rumah Isna sambil marah-marah dan mengembalikan semua uang arisan Bi Fatma. Bi Fatma bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak sudi bergaul dengan orang yang memuja iblis, sambil menunjuk muka mamanya Isna. Kata-kata itu masih teringat dengan jelas di pikiran Isna. Sementara itu, sosok makhluk bertubuh besar dan hitam dengan mata yang memerah terlihat mengawasi Isna dan Putra di balik sebuah pohon besar. Putra memiliki kemampuan melihat makhluk astral. Segera mengambil beberapa kerikil lalu membaca doa. Setelah itu dilemparkannya kerikil tadi ke arah makhluk yang sedang menatapnya itu. Seketika makhluk itu pergi dan menghilang. Isna tersentak mendengar suara di semak-semak. Apa itu? Ucapnya melirik ke sumber suara. Bukan apa-apa kok. Ayo pulang, keburu malam nih, ajak Putra. Mereka pun berjalan berdua dan melewati beberapa rumah yang penghuninya sudah terlelap. Tidak ada pembicaraan berarti karena mungkin mereka masih canggung. Namun ada rasa yang tidak biasa di hati Putra. Pria itu merasa bahwa gadis yang tengah berjalan bersamanya itu sedang menanggung beban hidup yang sulit untuk dijelaskan. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka pun tiba di tempat tujuan. Kamu tinggal di sini? Tanya Putra yang disambut anggukan kepala oleh Isna. Aku belum pernah melihat Mas di sini. Apa Mas bukan dari desa sini? Iya, aku memang datang dari kota dan berencana kuliah di sini. Oh gitu ya. Ya udah, aku masuk dulu ya. Ujar Isna berpamitan seraya berjalan memasuki rumahnya. Putra masih memandangi gadis berambut sebau itu hingga punggungnya tidak terlihat lagi. Saat Isna membuka pintu rumahnya, Putra melihat sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang sudah berdiri tepat di depan pintu masuk itu. Aneh, kenapa cewek itu dikelilingi banyak arwah? Gumam Putra yang masih mematung di depan rumah berlantai 2 itu. Isna langsung masuk ke kamar.
kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Gadis itu mengurai senyum saat teringat dengan wajah putra yang tampan. Isna, bangun-bangun, ucapnya seraya menepuk pipinya sendiri beberapa kali. Isna, kamu gak boleh tergoda, jangan lengah, kerja dulu, baru ngurusin cinta, gumamnya bermonolog. Tapi cowok itu memang ganteng sih, gumamnya sambil terkekeh. Putra baru saja sampai di rumah dan melepas sepatunya. Fatma, sang bibi, mengetahui bahwa keponakannya tadi sempat bertemu Pisna. Putra, dengerin bibi, kamu jangan bergaul sama itu cewek ya. Ingat itu, perintah Fatma sinis. Maksud bibi, si Isna. Iya, kamu gak tahu apa yang dibilang semua orang tentang keluarga mereka. Memangnya ada apa, Bi? Mereka itu keluarga iblis. Ibunya saja sampai sakit berbulan-bulan gak sembuh. Dokter manapun semua angkat tangan. Pasti itu azab bagi mereka yang laknat sama Allah. Jatuh Fatma. Astagfirullahaladzim, Bi, itu sudah namanya. Memangnya bibi tahu dari mana? Bantah Putra. Banyak yang bilang kok, bukan cuma bibi seorang. Udah, ayo masuk, udah larut nih, pinta Fatma dan meninggalkan keponakannya itu. Putra masih belum bisa memejamkan matanya dan terus gelisah di dalam kamarnya. Pria itu masih mengingat-ingat perkataan bibinya. Suatu hari di musola, sudah waktunya salat maghrib. Putra tidak sengaja melihat Isna juga sedang menunaikan ibadah. Gadis itu begitu khusyuk bersujud di atas sajadah. Hati Putra pun goyah. Dia mulai meragukan peringatan bibinya beberapa waktu yang lalu. Mana ada pemuja iblis masuknya ke masjid dan masih terus menunaikan sholat juga. Pasti ada yang gak beres. Gumam Putra yang memang dikaruniai kelebihan dari sang kuasa. Tetapi dia tidak pernah menyombongkan kelebihannya itu. Jikapun ada orang yang membutuhkan bantuan, barulah dia datang untuk membantu. Kini hatinya justru semakin tergerak untuk membantu Isna. Pada suatu malam, Putra sengaja datang berkunjung ke rumah Isna saat gadis itu pulang bekerja. Assalamualaikum, sapa Putra. Waalaikumsalam. Mas Putra, ngapain malam-malam kesini? Tanya Isna yang saat itu di ruang tamu menghitung penghasilan. Boleh kita bicara di dalam? Pinta Putra. Oh, baik, silakan masuk mas, ujar Isna mempersilahkan pria itu untuk masuk. Baru saja Putra melangkahkan kaki, angin dingin sudah menerpa tubuh pria itu. Putra merasakan aura yang sangat jahat melilingi rumah lantai 2 itu. Entah apa penyebabnya. Matanya memandang sekeliling rumah itu dan melihat sosok wanita berdiri tegak di samping ruang televisi. Putra pun sempat mematung sesaat. Mas, ayo duduk, kok malah bengong? Ujar Isna mengagetkan. Iya, Putra langsung duduk di sofa. Beberapa saat kemudian seorang pria datang menemui mereka. Siapa ini? Tanya Fajar yang belum pernah melihat Putra sebelumnya. Saya Putra om, keponakan Bi Fatma yang tinggal di seberang sini. Oh gitu, ada perlu apa kesini? Tanya Fajar lagi. Percakapan mereka terhenti karena Isna datang sambil membawa nampan. Ini diminum dulu mas. Isna menyodorkan segelas teh hangat untuk Putra. Kalian sudah saling kenal ya? Atau jangan-jangan dia pacar kamu Isna? Ujar Fajar tiba-tiba. Mendengar perkataan Fajar, pria yang baru saja meneguk teh buatan Isna pun langsung tersedak. Papa ini ngomong apa sih? Kita ini baru ketemu kemarin di restoran. Papa ini. Setelah Isna seraya menunduk malu. Maaf ya, om gak tahu. Soalnya selama ini anak gadis om ini belum pernah didatangi lelaki. Saat Fajar seraya menatap Putra yang sibuk mengelap tumpahan air
teh di kemejanya. Iya om, gak apa-apa. Putra ikut malu mendengar perkataan Fajar, seolah memberikan sinyal bahwa Isna masih single. Mereka pun diam sejenak. Lalu ada perlu apa kamu ke sini? Tanya Fajar memecah keheningan. Oh iya, sampai lupa. Bolehkah saya menengok mamanya Isna om? Katanya beliau sedang sakit. Putra pun mengutarakan keinginannya. Isna dan Fajar saling berpandangan. Raut wajah mereka menyirapkan kebingungan mendengar ucapan pria yang baru saja mereka kenal. Jika Allah mengizinkan, mungkin saya bisa sedikit membantu meringankan penyakit beliau. Itu pun kalau kalian percaya kepada saya. Tutur Putra seraya memandang kepada mereka berdua. Benarkah kamu bisa membantu istri om? Insya Allah saya akan mencobanya. Wajah Fajar dan Isna berseri-seri. Selama ini mereka sudah putus asa karena tidak ada lagi yang mau membantu mengobati Fatimah. Saat ini Fajar dan Isna sangat berharap pada Putra. Putra adalah orang yang dikirimkan Allah sebagai jawaban atas doa-doanya selama ini. Mari mas, aku anterin ke kamar mama, ujar Isna bersemangat dan dijawab anggukan oleh Putra. Fajar bersama Putra dan Isna pun tiba di depan kamar Fatimah. Tampak keraguan pada raut wajah Fajar sesaat sebelum dia membuka pintu kamar itu. Pintu kamar pun terbuka dan ketiga mata Putra terbelalak melihat hal ganjil di hadapannya. Astagfirullahaladzim, pakek Putra yang kaget melihat sosok wanita duduk di samping ranjang Fatimah. Rambut wanita itu acak-acakan dan mukanya hitam pekat. Bola matanya terlihat melotot dan seperti mau keluar. Sosok itu bergeming dan hanya menatap ke arah Fatimah dengan tatapan yang tajam. Ada apa mas? Tanya Isna yang keheranan dengan sikap Putra. Iya, kenapa nak? Kok kaget gitu? Fajar ikut bertanya sambil melangkah masuk. Tetapi Putra menghalanginya. Om sama Isna, jangan masuk dulu, saut Putra yang masih menatap ke sosok yang masih menatap tajam ke arah Fatimah itu. Sebenarnya ada apa sih? Saut Isna seraya memutar bola matanya berkeliling ke seluruh kamar. Namun dalam penglihatannya tidak ada yang aneh. Isna, kamu punya sapu lidi enggak? Tanya Putra. Punya, emangnya kenapa? Bisa tolong ambilkan beberapa lidi yang masih bersih. Ya udah, tunggu sebentar. Isna pun bergegas pergi ke kamarnya dan mengambil sapu lidi yang biasa digunakan untuk membersihkan kasur. Kemudian segera kembali ke kamar sang mama. Ini mas. Isna pun memberikan sapu lidi itu pada Putra. Putra menerima sapu lidi itu lalu membaca doa. Setelah itu dia melangkah perlahan menuju depan ranjang milik Fatimah yang terlihat terbaring lemas di sana. Tanpa menunggu lama, Putra pun langsung memukul ranjang itu beberapa kali menggunakan sapu lidi tadi. Sosok wanita yang berwajah hitam itu seperti terkejut menatap Putra sambil mendesis marah. Ia pun menyeringai dan memperlihatkan giginya yang bertaring. Putra tidak mempedulikan dan masih sibuk mengebuk ranjang itu dengan sapu lidi sampai akhirnya sosok itu berubah menjadi angin dan lenyap dari sana melewati Fajar dan Isna. Angin apa ini? Tanya Fajar yang merasakan hembusan angin yang baru saja melewati tubuhnya. Iya pak, angin dari mana? Isna pun ikut heran. Fatimah yang sejak tadi tertidur tiba-tiba mendengar kegaduhan itu. Maaf tante, Putra mengganggu waktu istirahat tante, ujar Putra menyapa wanita berkudung itu. Iya gak apa-apa nak, kamu siapa ya? Saya Putra, keponakan Bi Fatimah, jawabnya. Oh, kamu pasti keponakannya yang dari kota itu ya? Mbak Fatimah dulu sering banyak cerita tentang kamu.
ujar wanita itu seraya beranjak duduk dibantu oleh Fajar. Mas Putra, tadi itu apa? Ada sesuatu di kamar ini? Tanya Isna yang masih penasaran. Isna, kamu ngomong apa sayang? Selah Fatimah yang tidak percaya bahwa setan bisa melukai manusia. Mama tahu nggak? Rumah kita ini nggak beres. Aku merasa selama ini kita hidup dengan makhluk lain di sini. Tegas Isna yang sudah tidak tahan dengan semua keanehan yang terjadi padanya. Jangan suudon Isna. Bukannya Mama selalu mengajari kamu jangan berpikir yang tidak-tidak, bantah Fatimah. Tapi Ma, ucapan Isna terhenti karena Fajar berbicara. Udah, kok malah berdebat sih? Malu dilihat Putra itu, ujar Fajar melerai perdebatan anak dan istrinya itu. Oh maaf ya, beginilah keluarga kami nak. Ada kalanya kami juga berdebat seperti ini, ujar Fatimah. Iya tante, saat Putra dan tersenyum. Kamu kesini disuruh Mbak Fatimah ya? Tanya wanita itu pada Putra. Enggak kok tante, niat Putra sendiri untuk menjenguk tante. Oh gitu. Putra melihat tangan Fatimah dan kaki Fatimah yang bengkak serta mengeluarkan nanah. Dia pun membayangkan betapa sakitnya itu. Tetapi wanita berkerudung itu sama sekali tidak terlihat kesakitan, apalagi mengeluh. Putra berpikir, andai orang lain yang mendapat penyakit seperti itu, pasti sudah berteriak minta tolong. Fatimah melihat Putra yang mengantung dan memperhatikan kakinya yang bengkak. Nak Putra, panggilnya lirih dan membuyarkan lamunan pria itu. Iya tante. Maaf, tante tidak bisa menyambutmu dengan baik, ujar wanita itu dengan tersenyum. Melihat senyuman wanita yang terlihat tegar meski terluka itu, semakin membuat Putra merasa iba dan niatnya untuk menolong wanita itu semakin besar. Dia berjanji dalam hatinya untuk menolong mamanya Isna bagaimanapun caranya. Tante, apa luka ini terasa sakit? Putra mengalihkan topik pembicaraan. Tidak ada luka yang tidak sakit nak, tapi tante masih bisa menahannya kok, ujar wanita itu dan memegang tangan suaminya yang sudah tidak bisa menahan air matanya. Saya yakin kedatangan saya ke sini semua atas kehendak Allah, dan semoga setelah ini tante dan keluarga ini bisa hidup normal lagi, ujar Putra yang juga tidak kuasa menahan tangis. Fatimah berliang air mata. Selama ini dia menahan sakit dan perih, namun dia menyimpannya sendiri karena tidak ingin menyusahkan anak dan suaminya. Fatimah begitu terharu setelah mendengar perkataan Putra, dan entah mengapa dia ingin meluapkan semua yang dirasakan selama ini. Isna pun ikut menangis memeluk sang mama. Terima kasih ya nak, tante merasa sedikit lega sekarang. Walau tante sakit seperti ini, tante gak mau repotin Isna dan suami tante, ucap wanita itu memeluk Fajar dan Isna yang sudah berliang air mata. Mama yang sabar ya, ucap Isna padanya. Fatimah pun mengangguk. Baiklah kalau begitu, saya akan mencoba mengurangi rasa sakit yang tante derita, ujar Putra, membuat mereka semua tercengang. Benarkah itu nak? Tanya Fatimah yang tidak percaya. Putra pun hanya bisa mengangguk. Isna, bisa tolong ambilkan segelas air putih, pinta Putra. Iya bisa, bentar ya mas, ujar Isna dan bergegas mengambil segelas air putih lalu memberikan pada Putra. Putra segera membaca doa beberapa kali. Tangannya mengusap gelas air itu. Bismillahirrahmanirrahim. Om, tolong suruh tante minum air ini sedikit. Lalu sisanya tolong usapkan ke tangan dan kaki tante yang bengkak, pinta Putra seraya memberikan gelas itu ke Fajar. Ayo diminum mah, ujar Fajar dan membantu istrinya minum.
Lalu sisa air itu diusapkan pada tangan dan kaki sang istri yang membengkak. Tante, tolong ditahan ya. Ini akan sedikit sakit. Iya nak. Tidak berapa lama, keluarlah asap putih dari tangan dan kaki Fatimah yang bengkak itu dan membuat wanita itu mengerang kesakitan. Fajar Isna memegangi tubuh Fatimah dengan perasaan iba. Tahan ya mah, ujar Fajar yang masih setia di sampingnya. Setelah asap itu menghilang, tepat pada area yang membengkak itu, muncul lubang-lubang kecil yang mirip lubang tempat tinggal semut. Dari dalam lubang itu, keluar belatung dalam jumlah yang tidak dapat dipercaya. Astagfirullahaladzim, serempak mereka mengucap istighfar karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Belatung-belatung itu keluar dan jatuh ke lantai, lalu seketika terbakar menjadi abu. Akhirnya bengkak di tangan kaki Fatimah pun perlahan kempes bersamaan dengan terbakarnya belatung-belatung itu. Apa itu tadi? Bagaimana bisa belatung itu hidup di tubuh Mama selama ini? Ujar Isna yang masih heran. Syukurlah, saya sudah meringankan penyakit Tante. Saya harap setelah ini Tante cepat sembuh ya. Terima kasih anak. Tante sangat bersyukur kamu mau membantu Tante. Entah bagaimana Tante harus membalasnya. Saud Fatimah terharu. Nggak perlu Tante. Sudah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk saling membantu. Sungguh mulia hatimu nak. Pasti orang tuamu sangat bangga padamu, ujar Fatimah. Iya, jika orang tua saya masih hidup, pasti mereka bangga pada saya. Saat putra seraya menghela napas. Oh maafkan tante ya, ujar Fatimah merasa tidak enak pada putra. Enggak apa-apa tante. Itu sudah lama kok. Saya ngelihat tante persis seperti ibu saya. Beliau dulu sakit sampai akhirnya meninggalkan saya. Kamu yang sabar ya nak. Jangan sedih. Pria itu mengangguk seraya tersenyum. Lega rasanya sudah bisa membantu keluarga itu. Putra juga merasa senang karena bisa melihat Isna kembali tersenyum. Dua orang pria terlihat sedang duduk dan berbicara serius di ruang tamu yang hanya disinari oleh lampu redup. Maksud kamu, kami disantet? Fakih wajah yang tidak percaya dengan penjelasan putra. Tadinya saya sempat percaya dengan apa yang dibilang orang-orang di sekitar sini. Tapi setelah saya bertemu Isna, Om dan juga Tante, saya baru sadar bahwa kalian bukan orang seperti itu, tutur putra. Lalu siapa orang yang tega melakukan itu pada keluarga kami? Selama ini kami selalu berusaha berbuat baik pada siapapun, lirih pria itu. Om yang tenang ya. Pada saatnya nanti orang itu akan menampakkan dirinya sendiri. Sekarang yang penting Om jangan dendam dan ganti membalas perbuatan itu. Om tidak pernah punya pikiran seperti itu nak. Andai Om tahu, sudah Om balas perlakuan mereka yang sudah menggunjing keluarga Om di luar sana. Tapi istri Om selalu melarang dan menasihati kami untuk tidak menendam pada siapapun. Biarkan Allah yang membalas mereka, ucap pria itu dengan tegas. Perbincangan mereka terhenti karena Isna datang. Kalau gitu saya pamit ya Om. Ini sudah larut malam, ujar putra berpamitan. Iya, terima kasih anak, ujar Fajar dan menyalami putra. Ya Om, sautnya mengangguk. Ayo aku antar, saut Isna dan mengantar pria itu keluar rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah. Terima kasih karena sudah menolong mamaku mas. Entah bagaimana aku harus membalasnya, ujar Isna. Suatu hari nanti aku meminta balasannya, celetuk putra sambil tersenyum. Maksud mas? Isna tampak bingung. Udah malam, cepat masuk. Jangan lupa sebelum tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Biar kamu gak diganggu roh halus dan juga biar mimpin aku, ucap putra genit sambil berlalu pergi, meninggalkan Isna yang kebingungan
mendengar ucapan pria tampan itu. Dasar genit. Gadis itu pun tersenyum kecil dan menatap pria itu sebelum masuk kembali ke rumah. Putra berjalan menyusuri pepohonan di pinggir jalan dan tersenyum sendiri mengingat perkataannya tadi pada Isna. Aduh, kok jadi baper ya? Gumamnya seraya meringis. Senyumnya langsung terhenti saat Putra merasakan kehadiran bayangan hitam yang bersembunyi di balik sebuah pohon. Bayangan itu semakin jelas terlihat tinggi besar, mirip genderuwo, dan terus menatap Putra dari kejauhan. Jika kamu berani mendekatiku, aku akan memusnahkanmu, ucap Putra dengan lantang. Sosok itu pun mendesis seperti ular dan meraung. Tiba-tiba saja sosok itu sudah berada di hadapan Putra dan mencekiknya tanpa ampun. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, ucap Putra seraya membaca beberapa doa, membuat tangan genderuwo itu seperti kepanasan dan terbakar. Sosok itu mundur beberapa langkah dan sorot matanya yang merah menatap Putra dengan penuh kebencian. Kembalilah pada tuanmu, sampaikan pesanku. Aku tidak takut padanya. Jika tuanmu macam-macam dengan keluarga Isna, aku yang akan menghadapinya, ucap Putra dengan lantang. Sosok itu akhirnya pergi di hadapan Putra. Alhamdulillah, ucap Putra lega dan kembali melangkah pulang. Keesokan harinya, Isna yang baru saja kembali dari pasar terlihat membawa tas belanjaan. Langkahnya sedikit tertatih melewati rumah Fatma dan masuk ke gang kecil yang mengarah ke rumahnya. Bi, Putra pergi dulu ya. Udah telat nih. Ada kelas pagi, Bi, ujar Putra bergegas memakai sepatu dan keluar dari rumah itu. Tapi kamu udah sarapan belum, Putra? Riak Fatma yang masih memegang serok penggorengan karena sedang menggoreng kerupuk di dapur. Ntar aku beli sarapan di kantin. Bi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Fatma menggeleng melihat kelakuan keponakannya. Isna mendengar percakapan mereka saat tanpa sengaja berpapasan dengan Putra yang keluar rumah. Pria itu sempat tidak mengira bahwa gadis yang berpapasan dengannya barusan adalah Isna. Dia berbalik arah untuk memastikan. Ada Isna, sapa pria yang memakai tas ransel di punggungnya itu. Pagi Mas, sapa Isna lirih. Pagi juga. Kamu habis belanja ya? Iya Mas, ucapnya menahan malu karena masih ingat perkataan semalam. Ya udah, aku berangkat kuliah dulu ya. Jangan lupa masak yang enak, ucap pria berkulit putih itu seraya tersenyum. Isna hanya mengangguk. Baru beberapa langkah mereka berpisah. Putra menghampiri Isna. Apa boleh aku minta nomor HP kamu, Is? Tanya pria itu tiba-tiba. Isna sejenak terdiam dan menatap pria itu di hadapannya. Sini HP-nya Mas. Putra langsung mengeluarkan ponselnya dan memberikan pada Isna. Gadis itu segera mengetikkan sejumlah angka lalu mengembalikan pada Putra. Makasih ya cantik. Isna maksudnya, goda Putra. Udah, sana berangkat. Nanti telat loh, ucap Isna mengingatkan pria itu. Iya, aku lupa, ujar Putra lalu berlalu pergi. Isna tersenyum menatap pria itu hingga dia pun lupa kalau harus segera pulang. Aduh, telat ini. Setelah upaya penyembuhan yang dilakukan Putra, keadaan Fatimah kini berangsur membaik. Bahkan wanita itu sudah bisa makan sendiri dan berjalan menggunakan sebilah tongkat. Fajar juga Isna merasa lega dan bersyukur atas kesembuhan Fatimah. Matahari baru saja memancarkan sinarnya dan seseorang gadis tampak sibuk di dapur mengoleni nasi uduk yang dibuatnya. Aromanya begitu sedap, gadis itu menata nasi uduk ke dalam wadah kotak berserta lauknya. Ada ayam goreng, kering tempe, mie kuning, sambal teri pun tidak lupa dimasukkan sebagai pelengkap. Moga aja Mas Putra
suka sama masakanku, gumam gadis cantik itu lirih. Fatimah bangun dan ingin sekali memasak sarapan untuk suami dan anaknya. Setelah sekian lama terbaring di tempat tidur, dia merasa bersalah karena tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Fatimah pun berjalan perlahan menggunakan sebilah tongkat dan suaminya ikut menuntunnya. "Mah, gak usah dipaksain. Mama kan baru sembuh," ucap pria itu. "Mama kalau gak gerak malah sakit, Pak," bantah istrinya. "Ya udah, pelan-pelan jalannya, Ma." Sesampainya di dapur, Fajar dan Fatimah dikagetkan dengan penampakan dapur yang berantakan. Berbagai peralatan dapur terlihat berserakan di mana-mana. "Astagfirullahaladzim, ada apa ini?" tanya Fatimah kebingungan. Isna yang menyadari kedua orang tuanya sudah bangun, bergegas menghampiri mereka. "Pagi, Pak, pagi, Ma," sapanya dengan senyuman lebar tanpa merasa berdosa sama sekali. "Kamu habis main perang-perangan, Isna?" Letuk Fajar yang melihat seluruh dapur berantakan. "Aku lagi masak sesuatu, Pak. Maaf ya, Ma, dapurnya jadi berantakan. Nanti aku beresin deh," ujar Isna seraya menenteng sebuah kotak nasi di tangannya. "Buat siapa itu, Nak?" tanya Fatimah yang melihat kotak nasi itu. Ini buat Putra, Ma," ujar Isna seraya menunduk rasa malu. "Aduh, Papa tereliminasi nih. Anak Papa udah punya pria lain," ledek Fajar. "Ah, Papa," hanya Isna menahan malu. Gadis itu pun pergi keluar rumah usai berpamitan dengan kedua orang tuanya. Dia sengaja menunggu di gang kecil yang sering dilalui Putra saat hendak berkuliah. Tidak lama kemudian, pria yang dikaguminya pun terlihat berjalan menyusuri gang. Putra yang melihat Isna pun segera berjalan mendekatinya. Isna menatap Putra dengan penuh kekaguman. Gadis itu merasa hari ini pria itu terlihat lebih tampan, mengenakan kemeja berwarna putih serta kaos dalam berwarna hitam. Isna berdiri mematung dan terus menatap Putra hingga tidak sadar bahwa pria itu pun menatapnya sedari tadi. Putra langsung melemparkan senyum lebarnya seraya mendekati gadis itu. Ada Isna," sahut Putra yang melihat gadis itu berdiri di pinggir jalan dan terlihat seperti tengah menunggu seseorang. "Pagi, Mas," sapa gadis itu sembari tersenyum. "Isna, ngapain di sini?" Ini buat Mas," ujar Isna seraya menodorkan kotak nasi buatannya. "Berapa harganya?" tanya Putra yang sedikit terkejut dan mengira bahwa kotak nasi itu adalah tester makanan terbaru jualan Isna. Ini gratis kok, Mas. Anggap saja sebagai rasa terima kasih karena Mas Putra sudah mau nolong mamaku," jelas Isna. "Makasih ya, tahu aja kalau aku lagi butuh sarapan," ujar pria itu tersenyum manis pada Isna dan menerima kotak nasi itu. "Ya udah, Mas, cepat berangkat, ntar telat loh." "Ya deh, berangkat dulu ya." Putra pergi dengan membawa nasi kotak yang diberikan Isna. Gadis itu tersenyum puas, lalu berjalan menuju ke rumah. Sampai di depan rumah, sebuah pesan dari Putra masuk di ponselnya. "Makasih ya cantik, sudah dibuatin sarapan. Kupastikan akan menghabiskan semua makanan ini." "Iya, Mas, pelan-pelan aja makannya. Jangan lupa baca basmalah, ntar keselak," ejek Isna membalas pesan Putra. Pria itu mengirim gambar emosian meringis dan Isna pun ikut tertawa kecil. Tanpa disadari oleh gadis itu, kedua orang tuanya mengawasi dari dalam rumah. "Pak, Mama belum pernah lihat Isna sebahagia itu," ucap Fatimah yang berdiri di pinggir jendela menatap anak gadisnya itu. "Iya, Ma, anak kita sudah dewasa sekarang," sahut Fajar.
Gimana kalau kita undang Putra untuk makan malam di sini? Mama mau mengenal dia lebih jauh, juga sebagai ungkapan terima kasih karena dia sudah membantu meringankan penyakit Mama, usul wanita itu. Tapi apa Mama sanggup masak segitu banyak? Bantah suaminya. Kan Mama punya asisten, Pak, ucap Fatimah yang melirik ke Isna. Ah, dasar Mama ini. Ya udah, nanti Papa yang undang Putra untuk makan malam di sini. Sahut Fajar dan Fatimah pun mengangguk. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.